Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Para pecinta misteri, para penikmat misteri, kembali di sini Barada Official hadir untuk Anda semua para pecinta misteri, para penikmat misteri dimanapun Anda berada. Apa kabar buat kalian semua? Besar harapan saya semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang mengalir. Amin. Amin ya robbal alamin. Sahabat Barada Official, kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari seorang sahabat Barada Official yang tinggal di Kota Bandung. Bagaimana ceritanya? Nanti kita simak sama-sama. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar agar Barada Official semakin berkembang dan tentunya semakin seru lagi menyajikan konten-konten yang menarik, yang penuh dengan misteri, yang khusus saya persembahkan untuk Anda semua dimanapun Anda berada, para penikmat misteri, para pecinta misteri. Saya mendapatkan sebuah cerita. Sebut saja namanya Kang Ade. Kang Ade profesinya adalah seorang pengobor katak atau pengobor kodok, yang mana selalu digelutinya setiap malam. Bahkan ke tempat-tempat yang jauh pun ia jangkau apabila di daerah sekitar tempat tinggal dia sudah mulai jarang atau sudah mulai agak susah mencari katak. Menurut Kang Ade, kala itu dia akan mengobor atau mencari katak di daerah perbatasan Purwakarta Bandung, tepatnya di daerah Cipatomas. Jadi hari itu Kang Ade bersama kawannya bernama Kang Herman akan berangkat menuju daerah Cipatomas, karena memang untuk mencari katak di sekitar wilayah yang dekat sudah agak susah, karena memang sudah mulai jarang karena terlalu banyak pengobor yang mencarinya. Untuk menuju daerah sana, Kang Ade dan Kang Herman ini harus menaiki sebuah kereta KRD menuju Padalarang. Maka berangkatlah dua orang sahabat ini menuju pos pemberhentian kereta untuk menjadi penumpang gelap. Kala itu hanya membayar Rp1.000 kepada konektur yang meminta karcis kepada penumpang. Sampailah Kang Ade ini di stasiun Padalarang. Dari Padalarang, Kang Ade menaiki minibus dengan membayar Rp3.000 sampai Rp5.000, tergantung kenal atau tidaknya konektur minibus tersebut, karena memang sering jadi ada yang kenal ada yang tidak. Jadi jikalau ada yang kenal, Kang Ade membayar 3.000, jikalau tidak
memang ongkosnya sekitar Rp5.000. Dan berangkatlah Kang Ade itu ke daerah Cipatoma. Sesampainya di sana, Kang Ade dan Kang Herman ini mempersiapkan segala sesuatunya agar semua lancar, tidak ada gangguan dikala mereka ini mencari katak. Dan kala itu senja pun sudah mulai turun di langit, dan malam pun datang. Kang Ade menyalakan api unggun dulu untuk membuat kopi ya, membuat kopi. Akhirnya di sebuah pinggir sawah atau di tepi di sisi sawah ada sebuah gubuk kecil. Kang Ade dan Kang Herman di situ membuat api unggun untuk membuat kopi, untuk sekedar menghilangkan rasa ngantuk dan menghangatkan badan. Dan berangkatlah Kang Ade dan Kang Herman ini memulai untuk mencari kataknya. Dari pematang ke pematang, mereka selalu mengawasi dengan seksama kalau ada katak-katak yang bisa ditangkap. Karena memang ukurannya itu harus tepat ya. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Karena jikalau terlalu kecil juga sang pengepul itu tidak mau menerimanya ya. Jadi karena mereka ini sudah terbiasa, jadi sudah tahu ukuran mana yang bisa diambil, mana yang tidak bisa diambil. Dan terus berlalu. Kala itu memang tanaman padi ya baru sekitar umur 20 hari lah, kurang lebih sedang masa pertumbuhan ya, masa pertumbuhan. Dan Kang Ade pun dibekali dengan lampu senternya, terus memeriksa sekitar kalau ada katak yang harus diambilnya. Dan malam pun semakin larut. Kang Ade masih tetap semangat bersama Kang Herman untuk mengumpulkan atau mencari katak-katak, dengan harapan semoga malam itu mendapatkan banyak dan ada rezeki untuk keluarganya di rumah. Namun di luar dugaan, sahabat Barada Official, menurut Kang Ade kala itu mungkin sekitar pukul 11 malam ya, di langit sudah mulai agak-agak mendung, sedangkan mereka ada di tengah-tengah sawah. Untuk mencapai kampung cukup lumayan jauh karena memang persawahan di sana ya luas-luas. Jadi mereka pun berharap moga-moga jangan sampai hujan. Namun harapan itu jauh. Ternyata gerimis sudah mulai datang. Dan hujan rintik-rintik pun segera turun. Akhirnya Kang Ade dan Kang Herman ini mencari-cari kalau di sekitar situ ada tempat untuk berteduh. Dan hujan pun sudah mulai turun. Dengan sedikit berlari-lari, Kang Ade dan Kang Herman itu mencari-cari kesana kemari tempat untuk berteduh. Dan dari jauh terlihat ada sebuah rumah di tengah sawah yang cukup lumayan besar. Dan Kang Ade serta Kang Herman segera menuju ke arah rumah tersebut. Benar saja, sampailah Kang Ade dan Kang Herman itu ke sebuah rumah tersebut. Dan ternyata di luar dugaan itu bukan sebuah rumah, melainkan sebuah villa. Sebuah villa yang ada di tengah sawah. Dan Kang Ade pun lalu masuk ke depan rumah tersebut sambil mengucapkan salam tentunya. Punten
"Punten," kata Kang Ade dan Kang Herman. "Mohon maaf Bu, saya mau numpang berteduh karena hujan sangat besar," kata Kang Ade kepada orang yang mungkin ada di dalam rumah tersebut. Namun di dalam rumah tersebut mungkin orangnya sudah tertidur, jadi tidak ada jawaban atau tidak ada suara apa-apa. Namun karena memang hujan sudah besar, akhirnya Kang Ade dan Kang Herman itu berteduhlah di rumah tersebut. Dan kebetulan di rumah tersebut atau di villa tersebut, di depannya memang ada semacam balai-balai dari bambu yang cukup bagus, karena memang itu adalah sebuah villa. Dan duduklah Kang Ade serta Kang Herman di tempat tersebut sambil mendengarkan derasnya hujan dan kencangnya tiupan angin pada malam itu. Waktu terus berlalu, namun hujan itu tidak mau reda, malah tambah besar. Dan di dalam rumah tersebut seperti banyak aktivitas. Ada suara piring, ada suara langkah, karena memang villa tersebut terbuat dari papan lantainya ya. Jadi jikalau orang melangkah itu pasti terdengar. Lalu sambil menghisap rokok mole atau rokok lintingan, Kang Ade dan Kang Herman ini hanya menyimak, mendengarkan aktivitas orang di dalam. Dan di dalam hatinya Kang Ade dan Kang Herman ini bertanya, apakah orang tersebut belum tidur? Tapi kenapa ketika dia mengucapkan salam, orang tersebut tidak menjawab? Untuk menghilangkan penasarannya, dengan harapan semoga ada jawaban atau semoga orangnya bisa keluar, dan jikalau keluar, dengan harapan Kang Ade bisa meminta air hangat untuk menghangatkan tubuh, atau mungkin membuat kopi ya. Diketuklah pintu rumah tersebut. Tok 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 tok. "Permisi, punten, assalamualaikum," kata Kang Ade kepada orang yang di dalam rumah tersebut. Namun dari dalam rumah tidak ada jawaban, dan aktivitas pun seketika itu berhenti. Tidak ada suara-suara lagi. Tetapi selang beberapa lama, ada suara langkah yang mendekati ke arah pintu. Lalu terbukalah pintu tersebut dan terlihat menyembul satu buah kepala. Tepatnya itu kepala seorang perempuan, melihat keluar sambil sedikit menjulurkan kepalanya keluar. Namun orang tersebut tidak berkata apa-apa. Lalu Kang Ade sambil tersenyum berkata, "Teteh, saya numpang duduk sebentar ya Teh, karena hujan besar," kata Kang Ade kepada perempuan itu, memanggil Teteh karena memang belum terlalu tua ya. Tapi perempuan itu tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala. Lalu masuklah perempuan tersebut ke dalam rumah kembali, dan pintu pun tertutup kembali. Dan Kang Ade pun merasa lega karena memang untuk berteduh di situ sudah diizinkan sama yang punya rumah.
Ketika Kang Ade sedang duduk dan menghisap rokok molek atau bako lintingannya, tiba-tiba pintu terbuka lagi. Menolehlah Kang Ade ke arah pintu tersebut dan terlihat ada seorang perempuan muda dengan menggunakan daster membawa tempat air dan 2 buah gelas. Lalu ditaruhlah air tersebut di meja yang ada di depan Kang Ade. Sambil tersipu-sipu, Kang Ade berkata kepada perempuan tersebut, "Terima kasih teh, hatur nuhun, merepotkan nih." Lalu perempuan itu hanya tersenyum sambil memandang ke arah Kang Ade dan Kang Herman, dan perempuan itu masuk kembali ke dalam rumah tersebut. Dan Kang Ade pun merasa gembira karena dalam suasana hujan dan dingin dia mendapatkan teh panas dari pemilik rumah tersebut. Dan akhirnya dituanglah teh itu ke dalam gelas yang sudah disiapkan, yaitu 2 buah gelas. Dan Kang Ade itu meminumnya pelan-pelan karena memang betul masih panas air tersebut. Bukan main senangnya Kang Ade tentunya diberi air hangat oleh pemilik villa tersebut. Dan waktu terus berlalu, di dalam kembali ada aktivitas seperti orang sedang bekerja atau apa ya, banyak aktivitas, suara langkah kesana kemari, bahkan ada suara ketawa anak kecil, dan ada suara macem-macem di dalam itu. Ya, Kang Ade di luar hanya mendengarkan saja, hanya mendengarkan suara-suara tersebut. Pikirnya mungkin orang tersebut sedang membuat sesuatu atau sedang menonton televisi atau sedang apalah. Dan tak lama kemudian hujan pun mulai reda. Namun keadaan sawah di situ sudah banjir airnya. Bahkan pematang-pematang sawahnya pun sudah mulai agak tidak terlihat karena memang hujannya sangat deras. Lalu Kang Ade berkata kepada Kang Herman, "Man, mal balik dia mah, nggak bakal bener dilanjutkan juga. Karena lihat sawahnya banjir. Gimana kalau kita pulang aja?" Kata Kang Ade kepada Kang Herman. Dan Kang Herman pun langsung menjawab, "Iyalah, udah gini kita mau gimana ya, pulang aja udah. Mau ngapain? Mana dingin." Kata Kang Herman kepada Kang Ade. Akhirnya mereka pun hendak pulang. Namun dari kejauhan ada orang yang berteriak memanggil mungkin ditujukan kepada dirinya. "Oi, ngapain kamu di situ? Cepat ke sini." Dari suara orang memanggil tersebut. Namun Kang Herman masih mencari-cari arah datangnya suara tersebut. Lalu menyenterkan senternya ke sana kemari dan terlihat dari jauh itu ada 2 orang hansip dan beberapa warga. Lalu hansip tersebut berteriak lagi, "Cepat ke sini. Cepat kamu ke sini." Seperti itu. Dan
Ade dan Kang Herman ini pun merasa bingung gitu. Ada apa dengan dirinya? Ada salah apa dengan dirinya? Hingga dipanggil oleh Hansip dan beberapa warga. Lalu Kang Ade dan Kang Herman ini menghampiri. Lalu Kang Ade bertanya, "Ada apa, Pak? Manggil saya?" Dan Hansip itu pun menjawab, "Ya, saya manggil kamu, cepat ke sini." Lalu Kang Herman dan Kang Ade bingung ada apa. Dan berkatalah Kang Ade kepada Hansip tersebut, "Ada apa, Pak? Salah saya apa ya?" Dan dijelaskanlah maksudnya bapak-bapak keamanan ini kepada Kang Ade. "Begini, Kang, kenapa saya memanggil Akang ke sini? Karena saya heran. Pertama, saya ada kekhawatiran, Kang, dengan Akang di sana. Kekhawatiran, saudaraku, sahabat Barada Official. Khawatir apa ini?" Dan Kang Ade pun merasa heran. Kenapa harus khawatir? Lalu Hansip itu melanjutkan perkataannya. "Begini, Kang. Sekitar 5 hari yang lalu, di villa itu sudah terjadi pembantaian dan satu keluarga meninggal semua. Dan pembantaian itu dilakukan oleh seorang perampok. Korbannya sepasang suami istri dan 1 orang anaknya. Semua meninggal. Bukan main dong terkejutnya Kang Ade dan Kang Herman, dan juga heran. Kenapa heran? Ya karena apa yang dibicarakan oleh Hansip tersebut bersimpangan dengan yang Kang Ade dan Kang Herman alami tadi. Lalu Kang Ade pun menjelaskan kepada Hansip tersebut. "Begini, Pak, saya tadi pas hujan ada di tengah sawah. Dan yang terdekat adalah villa tersebut, saya ke sana. Awalnya memang saya mengucapkan salam namun tidak ada jawaban. Lalu saya duduk. Setelah saya duduk, ada perempuan muda yang keluar. Dan saya pun pamit lagi. Dan kebetulan perempuan tersebut mengizinkan saya untuk berteduh di sana, Pak. Dan tak lama kemudian perempuan itu pun membawakan saya 1 buah teko dan 2 buah gelas. Dan isinya itu adalah air panas. Saya meminumnya, Pak," kata Kang Ade kepada petugas keamanan tersebut. Tentunya kaget petugas keamanan ini. Lalu bertanya kepada Kang Ade, "Akang jangan mengarang, Kang. Semenjak kejadian tragedi pembantaian itu, 1 orang pun tidak ada yang berani ke sana. Bahkan perabot-perabot rumah tangga di sana masih komplit, belum ada yang mengambil, Kang. Makanya saya di sini sebagai petugas keamanan dan beberapa warga yang sedang meronda selalu mengontrol tempat itu. Kalau ada kejadian atau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti penjarahan."
Mana mungkin Akang itu di sana ada manusia, sedangkan warga sini tidak ada berani satupun Kang ke sana. Kata petugas keamanan tersebut kepada Kang Ade. Tentunya Kang Ade pun semakin heran. Bagaimana tidak heran? Apa yang dijelaskan oleh petugas keamanan tersebut bertentangan sekali dengan yang dia alami. Lalu mereka berdebat dan akhirnya mengambil kesepakatan keamanan ini dan beberapa warga mendatangi villa tersebut. Mereka pun berangkat menuju villa tersebut untuk meyakinkan Kang Ade dan Kang Herman bahwa villa tersebut betul-betul kosong dan baru 5 hari terjadi pembantaian di sana. Dan sampailah Kang Herman dan Kang Ade serta beberapa warga juga petugas keamanan yaitu Pak Hansip ke villa tersebut. Dan setelah sampai di sana, beda dengan apa yang tadi dialami oleh Kang Ade dan Kang Herman. Di sana itu betul-betul sepi, tidak ada apa-apa. Lalu petugas keamanan itu bertanya kepada Kang Herman, "Tuh Kang, di sini itu sepi, tidak ada apa-apa. Kenapa Akang bilang Akang tadi mendapatkan sambutan dan diberi air hangat?" Kata petugas keamanan tersebut kepada Kang Ade dan Kang Herman. Lalu Kang Herman pun membantah, "Betul kok Pak, betul. Nah, itu tempat airnya masih ada Pak," sambil menunjuk ke arah tempat air yang dibawakan oleh perempuan tadi. Dan petugas keamanan itu pun kaget yang sangat luar biasa, karena memang terlihat oleh dia ada 2 buah gelas dan 1 buah ceret tempat air. Lalu petugas keamanan itu menghampiri meja tersebut dan melihat isi di dalam ceret atau tempat air tersebut. Dan dibukalah tutup dari tempat air tersebut. Ternyata isinya kosong, tidak ada apa-apa. Tentunya harus ada dong sisa air setelah diminum sama Kang Ade dan Kang Herman. Tapi ini bersih sama sekali, bahkan tidak meninggalkan bekas. Kering dalamnya pun. Dan Kang Ade pun sudah mulai ketakutan. Apa yang tadi dia minum? Lalu siapa perempuan yang keluar dari villa tersebut? Dan akhirnya Kang Ade dan Kang Herman serta beberapa petugas keamanan pun kembali ke arah kampung. Dan sampailah mereka di sebuah pos ronda. Lalu Kang Herman penasaran menanyakan kembali kepada petugas keamanan tersebut, "Mohon maaf Pak, sebetulnya kejadiannya bagaimana nih Pak? Kok saya bisa meminum airnya? Itu jelas Pak, hangat dan
diberikan sama seorang perempuan ya usia sekitar 35 tahun lah. Kata Kang Ade kepada petugas keamanan tersebut. Begini Kang ceritanya. Mungkin sekitar 5 hari yang lalu terjadi perampokan di villa tersebut. Dan korbannya adalah pemilik villa tersebut yang kebetulan sedang mengisi villanya untuk mengisi liburannya. Dan semua isi di dalam villa tersebut meninggal karena dibantai oleh si perampok tersebut. Apa yang tadi Akang ceritakan itu memang betul adanya. Korban di situ adalah seorang perempuan berusia sekitar 35 tahun dan suaminya serta 1 orang anaknya perempuan usia sekitar 7 tahun. Mungkin yang memberi air Akang itu itulah kan hantunya. Bukan main tentunya kagetnya Kang Ade dan Kang Herman kala itu. Bagaimana jika kejadian ini terjadi kepada Anda? Dan akhirnya Kang Ade dan Kang Herman ini di dalam pikirannya masih tetap antara percaya tidak percaya kalau yang tadi memberi air hangat itu adalah sosok hantu. Dan akhirnya mereka pun berpamitan untuk pulang karena memang untuk melanjutkan mengobor sudah tidak memungkinkan, dan mereka pun akhirnya pulang. Itulah sahabat Barada Official, sebuah cerita misteri, cerita nyata yang dialami oleh seorang sahabat Barada Official yang tinggal di daerah Bandung, tepatnya di Raja Mandala, yang bernama sebut saja Kang Ade dan Kang Herman. Percaya tidak percaya, semua saya kembalikan ke tangan Anda. Namun yang perlu saya tekankan, dari semua cerita ini, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar tentunya, agar Barada Official semakin berkembang dan saya semakin semangat menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi untuk Anda semua, para penikmat misteri, para pecinta misteri dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.